Jadi sebelum kita masuk pada makna berbagi, pertama kita bisa melihat berbagi di bangsa kita sendiri itu sebenarnya sudah sudah tertanam sejak nenek moyang kita, karena memang di bangsa kita ini bangsa berbagi, bangsa saling peduli itu memang sudah tertanam sejak nenek moyang kita. Jadi secara tidak langsung kita itu kehidupan sehariannya sudah terbiasa berbagi sesama. Dan memang di tengah-tengah bulan suci Ramadan, memang ini bulan suci yang sangat berarti bagi umat muslim. Jadi memang makna di berbagi sendiri bagi saya juga itu bisa menimbulkan rasa syukur, rasa kepercaya diri, dan masih banyak lagi, dan ada beberapa makna lainnya seperti membuat hidup kita lebih tenang. Nah, kenapa tadi saya bilang hidup kita lebih tenang? Karena memang sebagian besar di hasil perolehan kita, baik itu bekerja ataupun berusaha, itu ada hak-hak fakir miskin di dalam itu sendiri. Besarnya itu tergantung keikhlasan kita. Ada yang menaruh 2,5% mengikuti zakat, ada yang 5%, ada yang 10%, bahkan ada yang 50-50. Jadi memang berbagi ini maknanya sangat luas sebenarnya. Tidak hanya ditafsirkan beberapa, tapi tafsirnya sangat luas. Karena ini berbagi ini tidak hanya dari finansial saja. Berbagi itu bisa secara pikiran kita, pola pikir, membantu orang lain, dan bisa membantu dari segi tenaga. Kalau memang kita belum memiliki rezeki atau memiliki harta, di sisi lain kita berbagi menggunakan harta. Jadi memang banyak konsep-konsep dan cara kita untuk berbagi. Jadi memang di tengah-tengah bulan suci Ramadan, kita jangan lupa berbagi kepada sesama, karena memang masih banyak yang membutuhkan. Kalau memang tidak bisa secara luas, mari tetangga secara kecil. Tetangga belum bisa, di keluarga kita sendiri. Baru kita berpikiran yang lebih luas lagi. Jadi pertama, konsep berbagi ini pasti dong ngurangin harga kita. Tapi di situ konsepnya terletak di keikhlasan dan kesadaran kita dalam berbagi. Ini kan kata lainnya adalah sedekah. Bersedekah, apalagi di tengah-tengah bulan suci Ramadan ini ya dikatakan wajib enggak, tapi kalau bagi saya setengah wajib, karena memang banyak yang orang memang dia tidak punya kemampuan secara finansial, akhirnya dia milih berpuasa. Ada, jadi memang macam-macam Gusti Allah ini menyentil makhluknya untuk berpuasa, bersyukur, dan berbagi. Dan konsep sedekah itu sendiri sebenarnya memang mengurangi, tapi di situ tadi yang saya bilang mengurangi, tapi terletak pada keikhlasan kita, kesadaran kita sejauh mana kita memahami ajaran-ajaran syariat Islam yang disempurnakan oleh Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Tergantung kita sejauh mana kita mendalami itu semua. Sebenarnya sedekah itu bagi saya sih tadi yang benar yang dikatakan Mbak, 1 tambah 1, kalau itu matematikanya Gusti Allah berbeda. Tapi dalam konsep ini saya menggunakan ada beberapa hal seperti yang disampaikan oleh Gus Baha. Ada beberapa cara bersedekah. Bersedekah secara langsung kadang orang saat ini kan gengsi, tidak menerima. Kadang ada foto, akhirnya muncullah opini-opini ini pencitraan dan lain sebagainya. Jadi lebih baik, lebih ringan kita mengkolaborasikan dengan konsep yang disampaikan oleh Gus Baha. Contoh kecil aja. Ada orang jualan telur gulung, lain sebagainya, apalagi di tengah-tengah hujan sampai mau beli. Disitulah kita beli. Kalau kita kasih duitnya, banyak tersinggung. Gue jualan, gue nggak ngemis. Rata-rata kan begitu. Pada nyata kita peduli, tapi orang nerima. Gue nggak ngemis, gue jualan. Saya jualan di sini, Mas. Lebih baik ini. Walaupun 5 biji, artinya lebih kita beli aja.
Walaupun kita beli 10.000, mohon maaf mas nggak ada kembalian, ambil aja. Itu konsep yang lebih halus. Nah, ada lagi konsep di tengah-tengah bulan suci Ramadan ada yang bagi-bagi takjil. Ada yang bagi takjil itu sangat baik, sangat luar biasa konsepnya. Tapi ada beberapa hal ketika pembagian takjil ini, ketika di pinggir jalan, kadang yang nerima orang yang mampu. Kenapa nggak kita sasar aja nyari yang benar-benar nggak mampu? Nah, disitulah kalau emang kita benar-benar ingin mendalami konsep sedekah itu sendiri, karena memang di pinggir jalan yang nerima orang naik mobil, naik motor, kadang moge, jangan motor-motor gede. Bagaimana orang yang nggak punya kendaraan, jangankan motor, sepeda aja, sepeda ontel lah kalau saya nyebut, mereka nggak punya. Nah, kenapa nggak kita coba konsep baru? Itu kita bukannya tidak bagus, tapi bagus kok itu. Tapi mari kita memadukan, kita langsung belusukan, nah, benar-benar yang lebih tepat sasaran dan sangat membutuhkan. Seperti itu kalau menurut saya. Langkah awal kecil aja untuk menjadarkan diri kita bahwasannya kita sebenarnya wajib bersedekah sebenarnya. Bukan sedekah itu wajib, tapi kita sendiri, diri kita itu menurut saya itu wajib bersedekah. Karena memang penghasilan kita di dalamnya itu ada hak orang yang nggak mampu. Langkah pertama yang kadang memang gue penghasilan gini, ntar gue ngasih gini, gue kurang. Ntar duit gue kurang, gue harus nabung, bla 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 dan sebagainya. Artinya langkah pertama literasi harus kita perbanyak. Males baca ya kita dengar aja. Banyak ulama-ulama di situ. Sekarang kan makanya kita gunakan elektronik ini sebaik mungkin dan sebijaksana mungkin. Terutama aplikasi sekarang sosmed. Itu kan banyak kayak YouTube, TikTok, Instagram, dan sebagainya lah, Facebook dan macam itu kan banyak ulama yang menggunakan sosmed itu dakwah bilhal. Kenapa nggak kita putar untuk menambah kita literasi? Itu kalau menurut saya. Dan yang kedua, langkah awal semua kita berat. Ini ada contoh. Sekarang bisa kita lihat, hadirin semua yang nonton ini bisa kita lihat. Coba buka Google. Sekarang itu di Yogyakarta, nyari masjid Yogyakarta itu per harinya itu menyediakan 3.500, bukan takjil nasi malah. Kalau takjil kan kolak kecil itu nggak kenyang. Gitu ya. Ini nasi dia 3.500 porsi, bahkan bukan 1.000 ya. Awalnya memang 1.000 tapi kita ikutin, terakhir saya lihat kemarin itu 3.500. Lah kalau memang kita belum mampu di situ, kita bisa naruh 1.000 karena itu akan untuk persiapan hari esoknya, ya mungkin belanja hari esoknya. Dan langkah-langkah yang lain kalau memang dia masih berat, ya udah Anda bantu aja di masjid itu. Tenaga. Kalau memang kita belum dapat hidayah, terketuk hati, sudah datang aja ke masjid yang dimana program di masjid itu punya program takjil atau membuka sahur on the road atau buka puasa. Yang paling penting ini buka puasa. Kalau sahur kan rata-rata orang di rumah. Tadi buka puasa itu orang pasti keluar. Nah, ini kan sangat menarik. Langkah pertama hal kecil. Semoga dari kita membantu hal kecil itu, mari kita berdoa bersama agar mendapatkan hidayah, agar dibuka pintu hati kita. Dan dilancarkan dan diringankan selama kita ingin bersedekah. Ya, karena memang masih banyak bukan semua. Masih banyak orang wajib zakat, di situ masih tawar-tawaran zakat. Nah, itu. Jadi memang sekaya apapun Anda, kalau itu haknya orang miskin itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui syariat Islam, sudah yuk kita keluarkan dengan baik. Karena nggak ada hal sampai dibawa kita mati. Jadi memang ya kita nggak punya kesempatan untuk bersedekah secara finansial, kita tenaga, kita pikiran, dan apapun lah. Penting kita bisa bermanfaat untuk
sesama. Senyum pun ibadah, apalagi berbagi duit. Gimana? Saya mengajak dan menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia. Pertama, mari kita berbuat baik di bulan suci Ramadan. Dan yang kedua, tidak hanya di bulan suci Ramadan saja kita harus berbuat baik. Jangan mentang-mentang di bulan suci Ramadan, wah ini pahalanya berkali lipat, kita harus buat baik. Tapi di bulan-bulan lain kita berbuat buruk. Pertama kita harus menyadari apa yang sudah terjadi, terutama bencana alam. Memang kadang banyak kita nggak sadar, itu kelalaian kita sendiri. Akhirnya ketika lalai kita menyalahkan satu sama lain. Mari hal-hal kecil kita jaga bersama, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Terutama kita nggak sadar tuh buang sampah, buang plastik sembarangan dan lain semacamnya. Timbullah banjir dan bencana, pembangunan di mana-mana yang seharusnya dia resapan jadilah gedung-gedung mewah tinggi. Kita juga harus sadar, seperti kata Ebit DAG, tanyakan pada rumput yang bergoyang, tanyakan pada hati kita sendiri apa yang sudah kita lakukan. Allah selalu memberi waktu pada kita untuk merenungi, meresapi apa yang sudah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan. Jadi terus tetap semangat, mari kita berbuat baik dan kita gotong royong, karena memang bangsa kita bangsa gotong royong, saling membantu satu sama lain. Mari kita jaga kerukunan bangsa ini.